tidak pernah curi orang lain punya tanah. Tanah ini tempat kita cari makan di sini. Ini hak kami, hak mutlak. Di tengah maraknya kampanye All Eyes on Rafa, tagar dan poster hitam putih bertuliskan All Eyes on Papua juga turut memenuhi laman media sosial sejak akhir Mei 2024. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dan disuarakan dari kampanye All Eyes on Papua? Kampanye All Eyes on Papua adalah bentuk dari dukungan atas perjuangan dua suku adat Papua, yaitu suku Awiyu dan suku Moy yang tengah berusaha menyelamatkan hutan adat mereka dari ekspansi perusahaan sawit. Perjuangan mereka menjadi sorotan luas usai para pejuang lingkungan hidup suku Awiyu dan suku Moy melakukan aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat pada 27 Mei 2024. Dalam aksi damai itu, mereka mengenakan busana adat khas suku masing-masing dan menggelar doa serta ritual adat di depan kantor lembaga peradilan tertinggi tersebut. Mereka tidak sendirian, ada pula sorakan solidaritas dari para mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Baik suku Awiyu di Bavendigol, Papua Selatan maupun suku Moy di Sorong, Papua Barat Daya, keduanya tengah melawan oligarki sawit. Kita mulai dari suku Awiyu terlebih dahulu. Seorang pejuang lingkungan hidup suku Awiyu, Hendrikus Woro, telah melalui berbagai proses hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit. Mulanya, Hendrikus Woro menggugat pemerintah Provinsi Papua yang telah mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL. Izin lingkungan hidup seluas 36.094 hektar dikantongi oleh PT IAL atas hutan adat Marga Woro. Jika dibandingkan, hutan yang tengah diperjuangkan Woro demi sukunya itu seluas lebih dari setengah luas DKI Jakarta. Sayangnya, gugatan Hendrikus Woro itu kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, kasasi Mahkamah Agung adalah harapan yang tersisa untuk mempertahankan hutan adat yang telah menjadi warisan leluhurnya. Tak hanya melawan PT IAL, suku Awiyu juga harus melawan oligarki sawit yang terdiri atas 7 perusahaan sawit lain. 7 perusahaan itu adalah PT MJR, PT KCP, PT GKM, PT ESK, PT TKU, PT MSM, dan PT NUM. Ketujuh perusahaan itu membuat proyek bertajuk Tanah Merah yang bertujuan untuk mengkonversi hutan adat suku Awiyu menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, menurut kajian Gecko Project, proyek Tanah Merah berpotensi menghancurkan hutan Papua karena segudang masalah. Mulai dari nihilnya analisis dampak lingkungan atau AMDAL, pemalsuan tanda tangan pejabat, sampai tidak adanya persetujuan dari masyarakat lokal. Kini kita berpindah pada subsuku Moy Sigin. Sama seperti suku Awiyu, suku Moy juga turut melawan perusahaan sawit bernama PT Sorong Agro Sawitindo atau SAS. PT SAS akan membabat 18.160 hektar hutan adat suku Moy. PT SAS sebenarnya memiliki konsesi seluas 40.000 hektar hutan di Sorong. Tapi pada 2022, izin pelepasan kawasan hutan perusahaan itu dicabut pemerintah pusat. Tak hanya itu, izin usaha PT SAS pun turut dicabut. Dalam persidangan di PT UN Jakarta, PT SAS yang menggugat pemerintah berhadapan dengan suku Moy yang mengajukan diri sebagai tergugat intervensi pada Desember 2023. Namun, usaha suku Moy kandas di persidangan itu dan harus mengajukan kasasi ke MA pada 3 Mei 2024. Hutan adat adalah sumber penghidupan bagi suku Awiyu dan suku Moy.
Kedua suku itu memenuhi kebutuhan pangan, air, obat-obatan, dan budaya lewat hutan adat mereka. Tak hanya menjadi rumah bagi suku adat Papua, hutan itu juga menjadi habitat flora dan fauna endemik Papua dan penyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Dilansir dari situs Greenpeace, operasi PT IAL dan PT SAS dikhawatirkan memicu deforestasi yang akan melepas 25 juta ton karbon dioksida ke atmosfer dan memperparah dampak krisis iklim di tanah air. Tanah ini tempat kita cari makan di sini. Maka kami bawa tanah ini sebagai bukti bahwa di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kami tidak mau dan kami tidak mau timbul konflik. Saya tidak mau. Dan pasti kalau ketika kita melakukan hal-hal ini, ada intervensi bilang kita bicara soal Papua Merdeka. Padahal ini pelanggaran HAM, kami ini korban pelanggaran HAM. Kami bukan bicara soal itu. Ini hak kami, hak mutlak. Tujuannya adalah supaya para hakim agung yang akan memutus perkara mereka yang sekarang ada di level kasasi akan memberikan putusan yang memenuhi keadilan mereka. Keadilan dalam artian adalah mau memberikan keputusan yang kemudian sesuai dengan perlindungan hutan Papua, dengan perlindungan manusia Papua, dan juga perlindungan dunia ini dari krisis iklim.